Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar seperti biasa lagi ya. Dan hari ini kita akan belajar melalui YouTube, teman-teman. Apakah teman-teman tahu kita akan belajar apa? Nah, seperti yang sudah terpampang di laptopnya teman-teman masing-masing. Oke, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. How are you today? Are you ready for study today? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membaca nyaring dan bernyanyi, mengenal makanan khas daerah dan pakaian daerah, dan mempelajari perbedaan. Oke, let's go. Baik teman-teman, yang solih dan solihah dan yang insya Allah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk melancarkan dan memahami bacaan, mari kita terlebih dahulu membaca bersama, yaitu tentang persahabatan matahari dan awan. Ada di halaman 21 ya teman-teman ya. Silakan teman-teman membaca. Nah, untuk membacanya silakan ketika ada tanda titik, itu berhenti agak lama. Ketika ada tanda koma, itu berhenti sejenak. Ambil nafas dan kemudian membaca kembali. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena kan teman-teman sudah kelas 3, jadi teman-teman sudah harus paham membacanya, sudah harus benar juga. Ketika koma dan titik, berarti teman-teman sudah harus tahu itu maksudnya apa ya. Oke. Nah teman-teman, setelah itu kita akan lanjut bernyanyi tentang awan putih. Nah, untuk bernyanyi awan putih, Bunda akan play. Nanti akan Bunda share saja ya teman-teman ya. Karena teman-teman di sini lagi ditajwid, takutnya mengganggu. Nah, awan putih nanti akan Bunda share link YouTube-nya. Bagaimana menyanyikannya? Nah, nanti akan kita nyanyikan juga ketika recalling, oke? Ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, apakah teman-teman masih ingat asal daerah dan suku teman-temanmu? Pastinya masih ya. Bunda coba menyebutkan beberapa seperti Agan. Agan itu Jawa Barat, berarti sukunya Sunda. Lalu Arkan itu Jawa Tengah ya atau Jawa Timur kemarin tuh, berarti sukunya Jawa. Nah, terus rata-rata teman-teman di 3 Tolhah 2 Jawa dan Sunda ya. Itu rata-rata. Nah, ternyata selain asal daerah dan suku, ada juga loh makanan khas dan pakaian daerahnya juga teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat nih. Makanan khas daerah yaitu makanan suatu daerah yang tidak ada di tempat atau daerah lain. Nah, itu makanan khas daerah ya teman-teman ya. Jadi adanya di daerah itu gitu. Makanya ketika kita pulang kampung pasti ada yang nanya oleh-olehnya mana. Nah, itu berarti oleh-oleh adalah makanan khas daerah yang di sana gitu. Yang di sini tuh belum tentu ada gitu. Sekalipun ada tuh berbeda gitu rasanya dengan di daerah aslinya seperti itu. Nah, selain makanan khas daerah, ada pun pakaian daerah, yaitu pakaian resmi khas daerah atau tempat tersebut. Jadi pakaian daerah ini biasanya dipakai ketika pernikahan, seperti itu, memakai atau menggunakan pakaian adat. Misalkan suku Jawa, nah ada tuh pakaian adatnya seperti apa? Biasanya kalau menikah, nah itu menggunakan pakaian adat. Tapi tidak semua sih, ada juga yang tidak menggunakan. Nah, contohnya teman-teman di Jakarta itu makanan khas daerahnya ada roti buaya, ada kue cucur, ketoprak, dan lain-lain. Wah, ada ketoprak nih. Jadi lapar. Nah, terus bajunya itu ada baju koko dan kebaya ya teman-teman ya. Biasanya kalau hari Kartini itu kan teman-teman pernah tidak menggunakan pakaian adat tuh di sekolah ramai-ramai, tapi karena sekarang COVID jadi sepertinya tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya teman-teman, roti buaya. Jadi rotinya tuh beneran kayak buaya teman-teman. Apa namanya? Tapi roti ya, bukan buaya. Ntar kalau misalkan buaya
Gak mungkin. Ini kue cucur. Ada yang pernah makan tidak kue cucur? Kalau Bunda tidak terlalu suka kue cucur karena manis ya, terlalu manis. Karena Bunda sudah manis. Bercanda. Nah, ini bajunya teman-teman. Baju kebaya dan koko. Nah, selanjutnya Palembang. Nah, kalau Palembang itu makanan khasnya empek-empek, tekwan. Nah, kalau empek-empek itu biasanya kan ada juga ya, teman-teman di sini. Nah, di sini biasanya yang jual itu asalnya dari Palembang, bisa juga atau tidak juga bisa juga sih. Tapi pastinya berbeda rasanya dengan empek-empek di daerah asalnya, yaitu Palembang. Bajunya itu baju aisan gede dan aisan pasangko. Nah, teman-teman bisa melihat, aduh ada empek-empek enak sekali ini. Nah, ini bajunya nih teman-teman, baju adatnya. Nah, ini biasanya kalau Palembang itu ada ini apa yang di kepala itu tuh. Itu berat tuh teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya Jawa Tengah. Ayo, siapa yang dari Jawa Tengah? Ada tidak? Nah, itu makanan khasnya biasanya getuk, jenang, soto kudus, bajunya kebaya. Terus ada juga bapia. Kalau bapia tuh biasanya dari Jogja. Nah, itu tuh teman-teman. Enak sekali teman-teman bapia. Nah, ini teman-teman, nih getuk nih. Biasanya suka lewat sih, getuk itu ya. Bikin sendiri juga bisa. Cuman kan ada yang, maksudnya daerah asal tuh kayak awalnya gitu teman-teman. Berasal dari. Nah, ini adalah bajunya teman-teman, baju kebaya. Ini dulu Bunda pernah menggunakan baju ini ketika SD. Waktu Kartinian. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi Masya Allah ya teman-teman ya, banyak sekali ternyata loh Indonesia tuh kaya sekali teman-teman. Dari daerahnya saja sudah banyak, belum lagi makanan khasnya, pakaian daerahnya. Ya teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ternyata masih ada. Kalau Sunda itu cilok. Aduh, ini semuanya Bunda suka ini. Cilok, siomay, nasi liwet, es pisang coklat. Wah, enak sekali. Kalau bajunya baju salon treng. Nah, kita lihat nih. Nah, ini bajunya teman-teman. Ini cilok. Aduh, enak sekali ciloknya ya. Insya Allah. Nah, ini es pisang coklat teman-teman yang mau kita buat nih. Nah, ini. Lalu ada Sumatera Barat, itu dodol, rendang, sate padang. Wah, enak juga ini. Bajunya baju limpapeh atau baju tatabu. Tatabu. Nah, ini bajunya nih. Kalau Sumatera Barat, Padang ya teman-teman ya biasanya tuh. Nah, oke, ini dodol teman-teman. Nah, selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya kita akan praktik membuat es kulkul atau pisang coklat. Itu dari Sunda ya teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia ini sangat beragam. Dan pastinya perbedaan itu selalu ada ya teman-teman. Bahasanya saja ada bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Nah, terus boleh tidak kalau kita membeda-bedakan gitu ya? Tidak boleh ya teman-teman ya. Kita tetap orang Indonesia. Nah, jadi kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, kita akan praktik membuat es kulkul atau pisang coklat dari Sunda. Yang pertama, pisangnya dikupas dan ditusuk. Nah, teman-teman ini kan sudah ya. Lalu yang kedua, nah ini nih, dilepas kulitnya lalu ditusuk. Kedua, lalu dimasukkan ke freezer. Wah, nah ini pasti udah beku nih. Nah, yang ketiga, siapkan panci aluminium berisi air. Beri 1 sendok minyak sayur, lalu aduk sampai mencair. Jadi ini teman-teman boleh dikasih air. Kalau mau dikasih air 1 sendok aja ya, jangan banyak-banyak. Terus kasih minyak sayur juga. Nah, itu lalu dimasukkan coklatnya. Nah, baru diaduk sampai mencair. Yang keempat, setelah mencair, masukkan coklat ke dalam gelas. Nih udah nih. Lalu dimasukin ke dalam gelas.
Setelah itu, lalu keluarkan pisang dari freezer. Nah, udah beku kan ya? Nah, lalu masukkan atau celupkan pisang ke dalam coklat. Wah, sudah jadi. Pisang coklat didiamkan sejenak sampai membeku dan pisang coklat siap dimakan. Yeay, ini yang teman-teman tunggu-tunggu kan? Bunda tahu sekali. Nah, oke. Nah, nih, jadinya seperti ini teman-teman. Silahkan dinikmati ya nanti ya, tapi difotokan dulu ke Bunda kalau udah jadi ya. Dikirim ke rumah Bunda juga boleh. Bercanda. Nah, itu teman-teman beberapa contoh makanan khas dan pakaian daerah. Makanan khas Indonesia sangat beragam, dapat dinikmati dalam berbagai suasana dan cuaca. Kita harus bersyukur dan menghargai perbedaan jenis makanan. Karena perbedaan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya, teman-teman. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia harus tetap saling menghormati dan menjaga persatuan. Sampai di sini, apakah teman-teman sudah paham tentang makanan khas dan pakaian daerah? Nah, alhamdulillah jika teman-teman sudah paham. Sekarang teman-teman silahkan, ini adalah latihan soalnya. Yang pertama, jawablah pertanyaan dalam buku tematik tema 5 halaman 23. Lalu yang kedua, menuliskan makanan khas daerah teman-teman di kelas. Nah, kemarin kan sudah nih nama siswa, asal daerah. Terus sukunya sudah tahu. Sekarang teman-teman tinggal diisi makanan khasnya apa, pakaian daerahnya apa ya. Melanjutkan kotak yang kemarin yang teman-teman buat. Itu. Terus yang ketiga, membuat camilan es pisang coklat. Tahapannya bisa dilihat di penjelasan yang tadi ya teman-teman. Lalu yang terakhir, mencari dan menuliskan 5 pakaian adat yang ada di poster. Kemarin kan Bunda sudah berikan poster nih ke teman-teman. Ada 3 poster. Nah teman-teman silakan dicari 5 pakaian adat. Ya, pakaian adatnya saja. 5. Oke teman-teman, itu saja dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Bunda pastikan teman-teman bisa tepat waktu dan kita akan recalling pukul 11.30. Tugasnya maksimal dikirimkan pukul 14.00 ya atau jam 2 siang. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih banyak.